Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 3 Karwana, kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati pula. Pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif sekolah sebagai modul dari 1.4 di pendidikan guru penggerak. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja Bapak Ibu ke materi. Namun sebelumnya saya haturkan pangan dari rumah. Om Swastiastu. Budaya positif. Jadi di depan saya tampilkan beberapa tentang kegiatan yang saya lakukan di kelas 3 dalam melakukan budaya positif. Yang pertama di sini adalah keyakinan kelas yang saya buat bersama murid kelas 3. Jadi saya di sini hanya memfasilitasi saja. Namun yang membuat itu adalah murid yang membuat sendiri keyakinan yang mereka percaya. Kemudian ada segitiga restitusi dan di dalam penerapannya ketika murid melakukan suatu pelanggaran. Kemudian ada filosofi jaga dewantara, ada penerapan Parja yang melakukan diri apresiatif yang menjadi muaranya nanti adalah dalam berprofil pelajar Pancasila. Nah, saya langsung saja ke materi Bapak Ibu. Budaya positif. Jadi budaya positif itu merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Nah, ini saya ambil dari sumber modul pendidikan guru penggerak. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Jadi seorang guru memiliki peran yang sangat sentral dalam membangun dan menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif menuntun siswa untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk hidupnya. Nah, di sini saya tampilkan gambar ketika saya menerapkan segitiga restitusi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa di kelas 3. Positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, perubahan paradigma belajar. Beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi maksudnya Bapak Ibu, ketika kita mengatasi atau memecahkan suatu permasalahan siswa, ketika kita memberikan suatu hukuman atau membuat mereka merasa bersalah, ternyata hal itu tidak baik dalam jangka waktu panjang, jadi hanya efektif dalam jangka waktu pendek. Kemudian apalagi kita misalnya memberikan suatu penghargaan atau hadiah kepada siswa ketika mereka
berhasil melakukan sesuatu juga tidak efektif dalam jangka waktu yang panjang, namun hanya efektif ketika saat itu juga. Jadi kedepannya bagaimana kita sebagai seorang pendidik mampu menyelesaikan suatu permasalahan, atau jika kita misalnya memberikan suatu penghargaan bukan dalam bentuk materi atau dan sebagainya. Maksudnya seperti ini. Misalnya kita memberikan suatu pembelajaran membaca kepada anak-anak. Ketika dia baru bisa mengeja, kemudian langsung bisa menyebutkan suatu kata, misalnya beaba, deada, kan badas, gitu. Ketika mereka sudah bisa mengucapkan sendiri, mereka akan merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa dalam hatinya. Nah, itulah sebenarnya penghargaan yang mereka dapatkan. Bukan dalam bentuk hadiah yang kita berikan, tetapi mereka merasakan sendiri. Itulah kebahagiaan yang sejati dari mereka ketika mereka berhasil membaca misalnya suatu kata menjadi kalimat, kemudian kalimat menjadi suatu paragraf. Itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Jadi menurut teori Dr. William Glasser itu, kita tidak perlu memberikan suatu penghargaan atau hadiah kepada siswa walaupun mereka sudah berhasil melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua, menerapkan disiplin positif. Disiplin positif merupakan usaha seseorang untuk belajar mengontrol diri dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini disepakati bersama secara tersirat, bukan tersurat atau tertulis. Jadi dalam pelaksanaannya, pelanggaran oleh murid itu tidak ada hukuman, melainkan mengupayakan karakter pada diri mereka dalam melaksanakan dan menghayati nilai-nilai kebajikan tersebut. Yang ketiga, menganalisis motivasi perilaku manusia sebagai hukuman dan penghargaan. Nah, di sini menurut Ian dosen dalam bukunya Restrukturing School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini tidak khusus pada murid. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, khusus untuk di kelas saya, di kelas 3, belum ada siswa saya yang mampu menerapkan di poin yang ketiga ini. Artinya dia melakukan sesuatu agar dia menghargai dirinya sendiri, tetapi lebih cenderung ke poin 1, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya dia setelah yang tanya alasan kalau tidak membuat PR nanti takut dihukum oleh guru, seperti itu alasannya. Jadi mereka menjawabnya dengan jujur, bukan karena untuk menjadi yang mereka inginkan atau menghargai dirinya sendiri, tetapi lebih cenderung menghindari suatu tidak nyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini mungkin di siswa saya kelas 3 hanya 1 atau 2 orang yang memiliki alasan nomor 2. Jadi cenderung yang paling utama adalah di nomor 1. Jadi dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita sebagai pendidik, bagaimana kita mengupayakan murid itu berada di poin 3, artinya melaksanakan sesuatu itu bukan takut karena hukuman, bukan juga karena imbalan atau penghargaan, tetapi mereka mampu menghargai dirinya sendiri. Nah, hal itu dapat dilakukan ketika kita melaksanakan sesuatu dimulai dari guru. Jadi kita sebagai guru, bagaimana kita bisa menerapkan trilogi pendidikan Ki Dewantara, salah satunya sebagai teladan atau ingasuh seluruh. Jadi guru mampu menjadi teladan bagi anak didiknya. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Semua perilaku yang dilakukan oleh manusia atau murid dalam hal ini semuanya memiliki suatu alasan tertentu. Baik perbuatan yang baik atau tidak baik, semuanya memiliki suatu alasan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan
yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan pendidikan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, saya tampilkan di sini permasalahan pada dua orang siswa saya. Mereka bertengkar di kelas, jadi gambarnya seperti ini saya ambil. Kemudian setelah saya tanya muridnya, dia melakukan suatu perbuatan tersebut karena alasan kelima. Jadi dia senang melihat pensil temannya, karena tidak dikasih minjem akhirnya dia memaksa dan terjadi perkelahian antara siswa yang mau meminjam dengan yang tidak mau meminjamkan. Jadi mereka bertengkar di kelas. Nah, setelah saya panggil ke ruang guru atau kantor, saya coba terapkan segitiga restitusi. Mudah-mudahan dengan peristiwa itu tidak akan terulang kembali permasalahan yang demikian. Saya lanjutkan Bapak Ibu keempat, yaitu posisi kontrol restitusi. Dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, kemudian yang kedua pembuat orang bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor, kemudian yang kelima manajer. Nah, selama ini kita sebagai guru, termasuk saya seorang guru juga secara pribadi, saya berada di posisi kontrol 1, atau paling tidak saya berada di posisi kontrol yang kedua, yaitu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Nah, yang pertama penghukum. Dalam posisi penghukum kita seringkali memberikan suatu hukuman kepada siswa baik secara fisik ataupun verbal, dengan misalnya mata kita melotot, kemudian nada suara kita keras kepada siswa, berkaca pinggang. Nah, seperti itu posisi penghukum. Kemudian yang kedua posisi pembuat orang merasa bersalah. Ketika kita menemukan siswa melakukan suatu pelanggaran, kita memanggilnya ke kantor, kemudian suara kita memelas, kemudian menciptakan suasana kebingungan, sehingga dalam diri siswa itu terdapat suatu identitas gagal, namanya bukan identitas sukses. Maksudnya dia akan merasa bersalah yang pertama kepada gurunya terutama, karena sudah melakukan pelanggaran. Kemudian yang selanjutnya bisa bersalah kepada orang tuanya. Jadi pembuat orang merasa bersalah ini menurut dosen dia adalah berada di identitas yang gagal, bukan identitas sukses. Nah, jadi kita sebagai guru paling tidak kita mengupayakan dulu di posisi teman, kemudian monitor atau pemantau, dan yang paling diharapkan oleh pendidikan dalam penggerak ini adalah di posisi manajer. Artinya bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan bersama-sama, kita mencari pemecahannya bersama murid tersebut. Sehingga menurut dosen, ketika kita bersama-sama melakukan suatu memecahkan suatu permasalahan bersama siswa yang melakukan pelanggaran, siswa tersebut akan berada di identitas yang sukses. Dengan cara apa? Dengan cara kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, bagaimana penerapannya? Kita akan pelajari sebentar. Membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan suatu nilai-nilai kesehatan dan keselamatan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang agama, suku, daerah, negara, bahasa, dan lain-lain. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Nilai-nilai kesehatan atau keselamatan ini sama seperti kita halnya dalam berkendara. Misalnya kita menggunakan helm, walaupun tidak ada misalnya rahasia atau bukan kita takut karena kena tilang oleh kepolisian, tetapi lebih kita ke nilai keselamatannya. Jadi kita memakai helm itu untuk keselamatan kita dalam berkendara, bukan karena takut dalam ada misalnya rahasia atau kena tilang dari polisi. Jadi nilai keyakinan kelas itu sebenarnya dibuat oleh siswa itu sendiri. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi kemudian menyederhanakan. Nah, keyakinan kelas ini sangat berbeda dengan tata tertib atau peraturan yang berlaku di sekolah. Karena keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Jadi nilainya cukup
sedikit, bukan seperti peraturan kelas yang banyak sekali yang susah kita ingat atau susah kita pahami. Dengan keyakinan kelas ini, kita bersama murid akan mudah memahami dan mengingatnya karena hanya sedikit. Kalau yang sudah buat keyakinan kelas di kelas 3 waktu demonstrasi kontekstual hanya membuat berapa ya, tiga keyakinan kelas. Yang pertama ada jujur, kemudian yang kedua ada saling menghargai dan bertanggung jawab. Nah, nilai kejujuran ini sangat luas sebenarnya kalau kita terapkan, tetapi dalam keyakinan kelas kita cukup sederhanakan menjadi kejujuran, kemudian saling menghargai dan bertanggung jawab. Yang sudah saya tampilkan di depan tadi di awal, bahwa keyakinan kelas itu kita memberikan suatu kita memberikan kertas kosong kepada siswa, pada masing-masing siswa, kemudian mereka menulis keyakinannya sendiri dalam bentuk kalimat positif. Artinya seperti ini, misalnya dia mau membuat jujur, dia tidak boleh membuat tidak berbohong. Kalau berisi kata tidak itu berarti ada kata negatif. Jadi jujur itu sudah positif, walaupun maknanya sama, tetapi tidak boleh berbohong itu sudah mengandung nilai, maksudnya sudah mengandung kata-kata negatif. Tidak berbohong, tidak mencuri. Nah, seperti itu kita arahkan siswa untuk membuat kalimat yang positif, misalnya kejujuran. Kemudian kalau datang tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan PR tepat waktu, nah itu kita sederhanakan ke bertanggung jawab. Kemudian ada tidak boleh mengambil barang teman, itu misalnya selalu menyayangi teman, itu saya sederhanakan ke saling menghargai. Jadi siswa, karena mereka menurut teori di sini yang membuatnya anak-anak sendiri, kita sebagai guru hanya menyederhanakan. Nanti kalau dia melakukan kesalahan, kita tanyakan kembali kepada siswa tersebut bahwa bukan kita yang membuat keyakinan, tapi mereka. Jadi kalau melanggar, mereka melanggar keyakinannya sendiri. Seperti itu. Kemudian yang kelima, menerapkan segitiga restitusi. Menurut Gosen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, di depan Bapak Ibu saya tampilkan gambar segitiga restitusi. Yang paling bawah di sana ada menstabilkan identitas, kemudian yang di sebelahnya, di sebelah kirinya ada validasi tindakan yang salah, kemudian yang di sebelah kanannya ada menanyakan keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara menggunakan segitiga restitusi ini? Misalnya ada salah seorang siswa atau dua orang siswa misalnya melakukan suatu kesalahan. Saya ambilkan contoh yang tadi, ada dua orang siswa yang sedang bertengkar di kelas, yang motifnya karena tidak dikasih meminjam pensil sehingga terjadi pertengkaran. Akibatnya pensil siswa menjadi patah, sehingga siswa yang dipatahkan pensilnya melapor kepada guru. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan seperti itu? Itu saya ambilkan permasalahan yang sederhana. Nah, kita terapkan segitiga restitusi. Caranya kita panggil siswa yang mematahkan pensilnya itu ke kantor, bukan di depan kelas, karena kalau di depan kelas mereka menjadi malu, takut dengan teman-temannya, minder karena melakukan suatu kesalahan. Kita panggil, apalagi kita memarahinya, nanti takut dia menjadi siswa yang memiliki identitas yang gagal, artinya dia akan terus terbelenggu dengan permasalahan yang dia lakukan sampai kapanpun dia terus mengingatnya. Saya masih ingat betul ketika SD dulu saya pernah dilempar pakai penghapus, pakai penggaris oleh guru. Sampai sekarang saya masih ingat, karena menurut penelitian masa SD itu adalah masa yang paling diingat oleh manusia, karena di usia
dari 6 sampai 12 tahun adalah masa otak kita paling mudah merekam sesuatu. Nah seperti itu, jadi mari kita bersama-sama berkolaborasi. Kalau kita menemukan seorang siswa yang melakukan suatu kesalahan, bagaimana cara kita menanganinya? Kita mencoba dulu dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah mudah-mudahan dengan menerapkan segitiga itu ada dampak-dampak positif yang kita bisa dapatkan baik dari kita, begitu juga kepada siswa, sehingga mereka mau memperbaiki kesalahannya itu dan mempertanggungjawabkan yang utama. Jadi mereka membuat suatu kesalahan, mereka juga mempertanggungjawabkannya sendiri. Nah caranya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kita panggil siswa A yang melakukan suatu kesalahan ke kantor, kita tanyakan dulu. Yang pertama kita menstabilkan identitas, artinya agar anak-anak itu tidak berada di identitas yang gagal, karena takut dia sampai kapanpun dia ingat tentang kesalahan yang dia perbuat sampai dia dewasa, takutnya dia dendam kepada kita, pada guru, karena kita sudah memberikan suatu konsekuensi atau hukuman yang dapat dia ingat, dia rasakan sampai ya remaja atau dewasa. Caranya kita tanyakan dulu. Dalam menstabilkan identitas ini, kita katakan bahwa misalnya Bapak dulu juga pernah melakukan hal yang sama, seperti itu. Itu adalah menstabilkan identitas. Atau kita dilahirkan sebagai manusia, tidak ada yang sempurna. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Jadi ketika kita mengatakan hal itu kepada siswa, jadi mentalnya tidak down. Berarti saya bukan dimarahi, tetapi diberikan pemahaman oleh guru bahwa semua orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Kemudian kita validasi tindakan mereka yang salah. Maksudnya validasi ini kita dapat menanyakan alasannya. Misalnya kenapa kamu patahkan pensilnya Adi, itu misalnya. Jadi nanti dia akan menjawab, walaupun di kelas 3 saya itu menggunakan bahasa campuran, bukan bahasa nasional, tapi saya bolehkan menggunakan bahasa daerah. Jadi menurut dia alasannya karena saya tidak dikasih ginjal. Itu tidak dikasih ginjal, kemudian saya yang ninggalin pototnya itu Pak. Nah berarti dia senang melihat pensil temannya yang karena unik mungkin nggak dikasih ginjal, makanya dia maksa, akhirnya pensil temannya patah. Nah ketika kita menanyakan alasannya itu, kita kembali ke alasan tadi, ke perilaku manusia. Jadi dia melakukan hal itu karena alasan kesenangan. Kan ada 5 hal tadi, ada karena kebutuhan hidup, ada kesenangan dan sebagainya. Jadi dia karena senang melihat pensil temannya. Jadi karena tidak dikasih ginjal makanya dia maksa. Nah setelah itu kita tanyakan, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, kita tanyakan kepada dia, masih ingat kamu dengan keyakinan kelas yang kita buat? Sifat apa saja? Nah karena saya sudah buat keyakinan kelas, yang pertama ada jujur, kemudian yang kedua ada saling menghargai, dan yang ketiga ada bertanggung jawab. Yang pertama kejujuran sudah ia terapkan. Kenapa? Karena dia sudah secara terbuka mengakui bahwa dia ingin memiliki pensil seperti yang dipunyai temannya. Kemudian kejujuran sudah kamu terapkan. Nilai apa yang belum kamu terapkan? Nanti dia akan berpikir dari ketiga keyakinan kelas itu, kita arahkan nanti dia nilai bertanggung jawab yang belum kita terapkan. Bagaimana cara mempertanggungjawabkan perbuatan itu? Misalnya kita tanya, boleh apa atau bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan ini? Kita sebagai guru bisa membimbingnya. Kalau di kelas rendah bisa membimbingnya, tapi kalau di kelas tinggi kita bisa mengarahkan sehingga nanti dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena setiap perbuatan ada motif yang menyebabkan perbuatan itu dan harus ada pertanggungjawaban. Jadi setelah saya bincang-bincang dengan siswa tersebut bahwa dia mau bertanggung jawab dengan cara mengganti pensil temannya yang patah. Dan seperti itu sudah suatu pertanggungjawaban. Jadi keyakinan kelas mereka buat sendiri,
Kalau dia melanggar, dia juga yang harus mempertanggungjawabkannya sendiri. Jadi bagaimana cara kamu mengganti pensil temanmu yang patah? Jadi dia bawa bekal uang 5.000, kemudian dibelanjakan 2.000, nah sisanya 3.000 itu nanti diberikan pensil untuk memberikan pensil temannya yang patah. Jika di peristiwa-peristiwa seperti itu, kita coba nanti terapkan segitiga restitusi kepada siswa. Jadi ketika mereka sudah melakukan suatu kesalahan dan bertanggung jawab, ada keyakinan tersendiri bahwa dia tidak akan mengulang perbuatan yang sama. Nah, seperti itu Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Nah, ini adalah rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan di kelas 3 tentang budaya positif, dari latar belakang, kemudian tujuan, kemudian tolak ukurnya, langsung dukungan yang dibutuhkan. Jadi dukungan yang dibutuhkan dari kepala sekolah, kemudian dari orang tua juga saya nanti akan chat orang tuanya di WA group bahwa saya akan melakukan suatu keyakinan kelas bersama anak kelas 3, kemudian dukungan sarana dan prasarana. Saya minta izin kepada kepala sekolah untuk menggunakan fasilitas seperti misalnya sidik dokter ini, ruangan kelas ini dan sebagainya. Kemudian lini masanya, tindakan yang dilakukan dalam perencanaan ini adalah membuat rancangan tindakan aksi nyata sudah, meminta izin kepada kepala sekolah juga sudah, melakukan sosialisasi kepada rekan kerja dan warga sekolah saat ini saya lakukan. Yang keempat, mempersiapkan segala sesuatu sarana dan prasarana terkait aksi nyata yang dilaksanakan. Nah, mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang sesuai atau tidak sesuai di hati Bapak dan Ibu masing-masing. Untuk itu pertanyaan, kemudian masukan, kritik serta saran sangat saya harapkan. Saya akan rekam kegiatan ini, kemudian akan saya masukkan di channel YouTube saya, kemudian saya akan unggah di LMS, dan termasuk dari kementerian juga saya harus mengunggahnya di platform Merdeka Mengajar. Untuk itu saran, kritik serta masukan saya sangat harapkan dari Bapak Ibu semuanya. Untuk waktu saya serahkan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, silakan kepala sekolah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih dengan adanya sosialisasi budaya positif, yang mohon juga berharap sekali guru-guru yang lain mengikuti apa yang telah diterapkan oleh Pak Wayanti. Seperti tadi sosialisasinya adalah tentang budaya positif. Itu sangat bagus sekali karena kita bikin kesepakatan dulu, dari kesepakatan tersebut bisa dilaksanakan oleh semua siswa. Di sini karena semua guru hadir, yang hanya 2 orang yang izin, yang berharap sekali paling tidak paling lambat bisa tahun inilah semester ini kita laksanakan. Jadi semua kelas yang harapkan untuk membuat sebuah nanti namanya keyakinan kelas. Itu salah satu dari budaya positif, sehingga kita seperti Pak Novi tadi tidak melakukan hukuman baik itu verbal ya seperti itu ya Pak Yana, dengan yang diberikan contoh-contoh seperti tadi. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu dengan kesadaran sendiri. Jadi tahu resiko kalau saya melakukan hal seperti ini apa resikonya. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu itu berdasarkan keinginan sendiri tanpa dipaksa, atau bukan takut karena hukuman, dan bukan juga karena menginginkan sebuah penghargaan yang berupa hadiah. Nah, itu yang berharap sekali wali-wali yang lain yang silahkan dibikin untuk membuat di kelasnya masing-masing. Kemarin kemudian Pak Yanopi dengan kegiatan seperti ini yang inginkan sekali terus bertambah pengetahuannya lagi, kemudian dibagikan ke teman-teman yang lain, meskipun itu bukan berupa tugas CGP ini. Jadi apapun itu yang memang positif dan bagus untuk membangun sekolah, yang harap berbagilah dengan
teman-teman di sini. Siapa tahu nanti teman-teman yang lain ada niat, oh ternyata belajar di CGP ada manfaatnya. Yang berharap sekali juga teman-teman yang lain mengikuti jejaknya Pak Wayan Nopi. Saya simak perhatian sama sarannya untuk Pak Nopi dan waktunya dia mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kepala sekolah atas segala masukan serta sarannya. Saya juga akan berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan apa yang saya dapatkan di pendidikan penggerak di kelas saya dulu hingga di sekolah kita bersama. Nah, untuk hari ini sosialisasi tentang budaya positif saya tutup dengan parang santi. Om Santi 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 Om. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak